Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Karangreja, Bapak Sarwi. Walaupun belum kenalan tapi sudah sayang Pak ya. Karena udah 2 kali saya live streaming Pak Sarwi di masjid sana dan juga di musala sini. Jadi channel YouTube-nya kami promosi Hafid Kreasi. Salam dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kau hormati juga para ketua RW, ketua RT dari RT 1 sampai RT 5 yang saya hormati, tokoh masyarakat, para bapak kiai, para ibu kiai, para ustadz, segala pengurusan musola Al-Isti'anah yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan panjang umur sehingga kita bisa hadir bersama-sama di sini dalam acara tasyakuran musola Al-Isti'anah. Berarti Al-Isti'anah itu adalah minta pertolongan pada yang kuasa. Minta pertolongan. Kenapa saya tahu? Karena adik saya namanya Isti'anatul Isyati. Ayo sedikit intermezzo. Para bapak dan ibu semuanya langsung pada acara Rajaban. Jadi ini nggak ada konfirmasi, kirain nggak ada suruh ceramah. Jadi setangkapnya apa yang saya bisa sampaikan. Intinya Rajaban kan adalah supaya kita meningkat ibadah kita. Di dalam keterangan Rasulullah SAW bersabda, yang medeni dulu apa yang langsung lucu? Sing medeni di situ lah. Sing medeni di situ. Nah, ini tentang sholat karena Isra Mi'raj berarti kan perintah tentang sholat. Sholat, orang yang sholat itu adalah orang yang kaya raya. Orang yang sholat berarti dia adalah orang yang paling maju, paling canggih. Oh bisa? Sejarahnya Isra Mi'raj kan di dalam Al-Quran diterangkan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Ya kan? Al-ayah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhana, kata-kata subhanallah berarti sesuatu yang luar biasa. Kalau sesuatu yang luar biasa berarti tidak semuanya orang bisa. Perjalanan Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa yaitu Masjid Aqsa itu jaraknya kan jauh. Itu ditempuh dalam waktu 1 malam sampai ke Sidratul Muntaha 1 malam. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Itu belum diketemukan dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad baru ada. Dan mungkin kalau misal kejadian Isra Mi'raj itu sekarang diadakan, itu kayaknya juga nggak bisa. Kalau bisa berarti lafaznya bukan subhanallah lagi. Makanya katanya subhanallah lagi, subhanallah. Ini keajaiban yang luar biasa. Perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Ini Sidratul Muntaha. Perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha itu menembus daripada langit ke-7. Dari keterangan para ulama, apabila langit pertama itu kita, ya kan, kita semuanya itu ada berada di langit pertama yaitu di dunia, di bumi. Itu apabila dimasukkan ke langit kedua, itu perumpamannya seperti jarum yang dibuang di padang pasir. Itu langit pertama. Kemudian langit pertama dimasukkan ke langit pertama sama langit kedua digabungkan,
dimasukkan pada langit ketiga, itu perumpamannya sama seperti jarum yang dibuang di padang pasir. Terus sampai ke 7, dari pertama sampai ke 6 sampai ke 6 dibuang ke langit ke 7, perumpamannya sama seperti jarum yang dibuang pada pasir. Berarti kita adalah makhluk yang paling kecil. Wis paling kecil malah orang sholat. Berarti kan suatu kesombongan yang luar biasa. Nah ini setelah dari langit ke-7 kemudian sampai ke melewati surga, kemudian Sidratul Muntaha. Itu jaraknya berpuluh-puluh ribu tahun lamanya. Kalau misalkan ditempuh dengan perjalanan pesawat, itu sangat jauh. Padahal di Amerika saja proses menuju bulan saja membutuhkan dana yang miliaran. Lah ini sampai Sidratul Muntaha, sampai bertemu Allah, menembus lewat langit ke-7. Lah makanya ada dalam keterangan para ulama, ada kaum mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi kalau misalkan orang itu sudah beriman kemudian dia sholat, berarti seolah-olah dia seperti mi'raj. Jadi seolah-olah mendapatkan pahala seperti mi'raj. Nah itu. Jadi proses dari bumi ke bulan saja itu membutuhkan uang miliaran. Apalagi dari dunia sampai ke dari bumi sampai ke langit ke-7 kemudian Sidratul Muntaha. Kira-kira kalau misalkan semua orang sealam dunia dikerahkan uangnya, dikeluarkan semuanya untuk memproses Isra Mi'raj satu kali saja, kayaknya nggak mungkin terjadi. Uangnya pada bangkrut kabeh. Wong musala be mene bangun setitik be kurang. Ini Mi'raj sealam dunia dikerahkan uangnya untuk apa? Mengadakan proses Isra Mi'raj dari langit pertama dari bumi ini sampai ke langit ke-7, kayaknya dananya itu lebih minus daripada pembangunan musala ini. Minus. Kalau nggak minus berarti kata-katanya bukan subhanalladzi. Makanya kata-kata subhanalladzi asra itu adalah suatu keajaiban. Makanya orang-orang yang sholat adalah orang-orang yang merindukan keajaiban. Makanya pernah ada seseorang itu hutangnya banyak, konsultasi sama Pak Haji. Karena Pak Haji kan biasanya sugih. Mereka sugih kan ya? Sugih, biasanya sugih karena harus pernah haji. Nah itu konsultasi, Pak Haji, gimana sih Pak Haji? Utang saya banyak. Berapa utangnya? 6 miliar Pak Haji. 6 miliar. Bagaimana cara untuk melunasi? Gampang. Kata Pak Haji, caranya gampang. Bagaimana? Yang pertama, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya sebelum adzan berkumandang sudah di masjid. Makanya zaman dulu itu para sahabat Nabi Muhammad SAW itu kaya raya, uangnya itu belarang-belarang. Sampai-sampai orangnya sudah dikubur di makam sekarang Sayyidina Utsman, itu rekeningnya masih hidup. Orang sekarang sholatnya berjamaah, ya kan? Orangnya masih hidup, rekeningnya sudah mati. Karena apa? Tidak mencontoh para sahabat. Iya, makanya kita harus tingkatkan dengan Isra Mi'raj ini. Kita sholatnya diperbanyak. Dikasihin. Paling bagusnya itu kalau punya utang banyak, salah satu caranya itu dari kata Haji 5 menit sebelum adzan sudah di musola. Itu syukur-syukur adzan. Orang bisa ada yang ngomong anaknya kon adzan gitu ya. Aja wis nak kowe salat. Lah bapak aku lagi alangan gen nonton TV, lagi gerah meneh balik kerja. Diwakili bae lah gitu. Wong Yasinan bisa diwakili, apa maning guru sholat. Jangan. Harusnya kita yang mengajari anak kita supaya sholat. Karena
seseorang yang anaknya itu nggak sholat, nanti jadi tanggung jawabnya orang tua di akhirat. Nah, ada orang yang ada ulama yang mengatakan kalau seseorang banyak hutangnya, itu rumusnya cuma satu. Dia sholatnya nggak berjamaah. Sholatnya nggak berjamaah. Ketika dia sholatnya berjamaah, insya Allah hutangnya lunas. Di sini nggak ada yang punya hutang kan ya? Alhamdulillah. Berarti di sini sholatnya pada aktif semua ya. Alhamdulillah. Saya husnudzon pada Allah. Moga-moga dengan Isra Mi'raj ini langsung besoknya pada sholat berjamaah. Ini ada cerita, ya kan? Karena apa? Kenapa bapak ibu kadang-kadang nggak pada berjamaah? Karena belum tahu faedahnya. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat namanya sahabat Sa'ban. Sahabat Sa'ban itu rumahnya itu kalau ditempuh itu perjalanannya itu 3 jam dari Masjid Madinah. Dia punya ciri khusus, duduknya itu di pojok, kayak saya ini kan di pojok. Datang lebih awal di pojok. Nah, datang dari rumahnya sampai ke Madinah itu beliau itu kalau subuh berarti jam 3 sudah dari rumah langsung ke masjid. Nah, kemudian suatu ketika Nabi Muhammad melihat sahabat-sahabat di pojok, kemudian besoknya kok nggak datang ke masjid atau ke musola. Kalau di sana itu berarti Masjid Madinah. Nah, Nabi Muhammad otomatis melihat kok sahabat saya itu nggak ada, si Sa'ban ini nggak ada. Ngantar tunggu, bok menawa nanti bentar lagi mau datang. Ditunggu-tunggu ternyata nggak datang. Karena nggak datang, bertanya pada para sahabat, wahai sahabatku, tahu nggak sahabat-sahabat kenapa sekarang nggak berangkat? Oh, nggak tahu ya Rasulullah. Ada nggak yang tahu rumahnya? Oh, ada saya ya Rasulullah. Rumahnya di mana? Jauh, 3 jam perjalanan. Luar biasa. 3